Kehancuran perpustakaan Alexandria dianggap oleh sebagian orang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Besarnya pengetahuan dan kebijaksanaan yang hilang dalam kobaran api tidak dapat dihitung. Banyak sejarawan meyakini bahwa kehilangan koleksi yang luar biasa dari karya-karya kuno memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan intelektual manusia. Perpustakaan ini berisi karya-karya dari seluruh dunia Helenistik termasuk naskah-naskah klasik dari zaman Mesir, Yunani dan Timur Tengah. Para raja-raja zaman kuno seperti di Mesir yang dipimpin oleh dinasti Ptolemaic, memiliki alasan kenapa mereka membangun perpustakaan yang megah. Raja-raja pada masa itu ingin menegaskan status mereka sebagai patron seni, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memperhatikan dan mendukung kegiatan intelektual. Dari perpustakaan Alexandria lah, ilmuwan-ilmuwan hebat dilahirkan seperti Eratosthenes, seorang filsuf, astronom dan matematikawan Yunani kuno, yang dikenal karena menghitung keliling bumi dengan presisi yang luar biasa. Pada masa itu Eratosthenes telah mengetahui bahwa bumi itu bulat. Kemudian Heron yang merupakan seorang insinyur, matematikawan dan fisikawan Yunani. Dia dikenal karena penemuannya menciptakan mesin uap yang dianggap sebagai salah satu konsep awal dari mesin uap modern, sebelum disempurnakan oleh James Watt. Kisah kehancuran perpustakaan Alexandria menjadi tragedi besar dalam ingatan sejarah, dan dianggap sebagai awal kemunduran peradaban manusia. Inilah cerita bagaimana perpustakaan Alexandria terbakar dan hancur. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung berhasil menaklukkan kota Alexandria dan merintis berdirinya perpustakaan Alexandria. Namun belum sempat membangun, Alexander the Great meninggal dunia di Babel pada 323 sebelum Masehi. Sehingga seorang Firaun luar biasa bernama Ptolemies I Soter naik ke tampuk kekuasaan. Karena minatnya yang besar terhadap pembelajaran, Ptolemeus menyadari pentingnya mengumpulkan dan melestarikan pengetahuan. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, ia mendirikan perpustakaan Alexandria yang dibantu oleh seorang gubernur Athena yang diasingkan, yaitu Demetrius dari Phaleron. Demetrius membayangkan bahwa perpustakaan akan menjadi sebuah tempat penyimpanan setiap buku-buku di dunia, yang menyaingi institusi intelektual Athena. Ketika perpustakaan mulai terbentuk, Ptolemy mengeluarkan banyak biaya untuk mengumpulkan banyak koleksi gulungan dan buku. Para cendekiawan dari seluruh dunia diundang untuk menyumbangkan karya mereka, menjadikan perpustakaan ini tempat meleburnya kecemerlangan intelektual. Pusat pengetahuan yang ramai ini segera menjadi mercusuar yang menarik para filsuf, ilmuwan dan penyair dari seluruh penjuru bumi. Perpustakaan Alexandria menyimpan hampir 1 juta dokumen penting dari seluruh negara, dari mulai Asyur, Yunani, Persia, Mesir dan India hingga berbagai peradaban lainnya. Sedangkan para sarjana di perpustakaan mereka melakukan penelitian ilmiah, penerbitan, penerjemahan dan penyalinan teks. Koleksi perpustakaan terus berkembang di bawah naungan Ptolemies I dan Ptolemies II, serta perpustakaan kecil didirikan untuk menampung koleksi yang terus bertambah. Perpustakaan Alexandria juga terhubung dengan museum, sebuah lembaga penelitian dan kebudayaan yang menampung para sarjana, filsuf dan ilmuwan. Museum ini memiliki ruang baca, tempat diskusi, observatorium dan laboratorium. Salah satu cerita yang beredar adalah Ptolemies III yang begitu haus akan pengetahuan, hingga ia mengeluarkan dekrit agar semua kapal yang berlabuh di dermaga, harus menyerahkan manuskrip mereka kepada pihak berwenang. Kemudian salinannya dibuat oleh para juru tulis resmi dan dikirimkan kepada pemilik aslinya, sementara manuskrip yang asli disimpan di perpustakaan. Dari perpustakaan ini lahirlah banyak tokoh terkenal yang menghasilkan banyak karya hebat, seperti matematikawan Euclid yang menciptakan konsep geometri dan Heron dari Alexandria, yang menciptakan mesin uap pertama di dunia. Heron juga membuat buku Pinakes atau suatu katalog pertama usulan Kalimahos dari Kirene, yang berisi 120 volume tentang isi perpustakaan.
Perpustakaan Alexandria tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Para raja-raja pada saat itu menyadari pentingnya mendukung pembelajaran dan pertukaran gagasan untuk kemajuan peradaban mereka. Dengan mendirikan perpustakaan dan institusi-institusi pengetahuan lainnya, raja-raja dapat membangun dukungan dan legitimasi bagi kekuasaan mereka. Mereka dapat menarik para cendekiawan, filsuf dan penulis terkemuka ke kota mereka, serta memperkuat kebudayaan dan kekuatan intelektual pusat kekuasaan mereka. Tidak hanya itu, raja-raja Ptolemaic juga memberikan dukungan finansial dan politik yang besar kepada perpustakaan Alexandria dan museum. Mereka mengundang para sarjana terkemuka untuk tinggal dan bekerja di kota, serta memberikan hibah dan dana untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Di perpustakaan ini juga menjadi tempat pertemuan antara berbagai budaya, suku dan bangsa, yang dapat memperkuat hubungan politik dan diplomasi antara Mesir Helenistik dengan negara-negara lain. Ini adalah cara bagi raja-raja untuk memperluas pengaruh mereka secara internasional. Di samping itu, masyarakat Mesir Helenistik pada umumnya memiliki minat yang besar pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perpustakaan dan museum menjadi pusat penting bagi pertukaran ide dan penemuan-penemuan baru, dan dilihat sebagai aset penting dalam memperkaya kehidupan intelektual dan spiritual mereka. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia pada zaman perpustakaan Alexandria dapat dikatakan sangat tinggi, terutama di bidang intelektual. Kehancuran perpustakaan Alexandria karena kebakaran yang terkenal, berakhir hilangnya koleksi paling lengkap atas literatur kuno yang pernah terkumpul, menjadi titik perdebatan selama berabad-abad. Tersangka utama dalam kehancuran perpustakaan Alexandria adalah Julius Caesar. Diduga bahwa selama pendudukan Caesar di kota Alexandria tahun 48 sebelum Masehi, ia mendapati dirinya berada di dalam istana kerajaan, dikelilingi oleh armada Mesir di pelabuhan. Demi keselamatan dirinya sendiri, ia memerintahkan orang-orangnya untuk membakar kapal-kapal Mesir. Namun api menjadi tidak terkendali dan menyebar ke bagian yang paling dekat dengan pelabuhan, yang melalap perpustakaan dan seisinya yang berharga. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa pernyataan ini mungkin hanya mitos, karena tidak ada bukti nyata yang mendukungnya. Kemudian di tahun 391 Masehi, sebagai bagian dari usahanya menghapus paganisme, Kaisar Theodosius I secara resmi menyetujui penghancuran Serapeum atau kuil Serapis di Alexandria. Penghancuran kuil tersebut dilaksanakan di bawah Theophilus. Setelah itu Uskup Alexandria dan gereja Kristen dibangun di situs tersebut. Dihipotesiskan bahwa perpustakaan kecil yang berlokasi dekat dengan kuil dan perpustakaan kerajaan juga diratatanahkan pada waktu ini. Dan dugaan terakhir mengarah pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekitar tahun 640 Masehi, orang-orang Arab di bawah Jenderal Amr bin As menaklukkan Alexandria setelah pengepungan yang panjang. Menurut ceritanya, orang-orang Arab mendengar tentang sebuah perpustakaan luar biasa, yang berisi segala pengetahuan dunia dan tidak sabar untuk melihatnya. Namun sang khalifah tidak tergerak dengan kumpulan buku-buku yang besar ini, dan menyatakan kumpulan pengetahuan ini antara akan bertentangan dengan Al-Quran, yang mana berarti sesat, atau sejalan dengan Al-Quran, maka berlebihan. Namun beberapa ahli juga berpendapat bahwa pernyataan ini mungkin hanya mitos, karena tidak ada bukti nyata yang mendukungnya. Meskipun kurangnya bukti konkret mengenai penghancuran perpustakaan, misteri dan legenda perpustakaan Alexandria tetap ada. Fakta bahwa tidak ada peninggalan arsitektur atau temuan arkeologis yang dikaitkan dengan perpustakaan memicu spekulasi tentang keberadaan sebenarnya. Meskipun demikian, kisah perpustakaan berfungsi sebagai kisah peringatan akan bahaya pengabaian, kekerasan dan penurunan prioritas pengetahuan. Pembakaran perpustakaan Alexandria merupakan peristiwa dahsyat yang mempunyai konsekuensi luas bagi kemajuan intelektual umat manusia dan pelestarian pengetahuan.
Salah satu dampak langsung dari pembakaran tersebut adalah hilangnya banyak manuskrip dan gulungan berharga. Perpustakaan ini menyimpan berbagai karya dari berbagai peradaban, termasuk Mesir, Yunani, Roma dan Persia. Teks-teks tersebut berisi pengetahuan dari berbagai bidang, seperti filsafat, matematika, astronomi, kedokteran dan sastra. Penghancuran naskah-naskah yang tak tergantikan ini, mengakibatkan hilangnya pengetahuan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Banyak karya berharga dari para pemikir besar dan cendekiawan zaman dahulu hilang selamanya, meninggalkan kekosongan dalam pemahaman kita tentang dunia kuno. Perpustakaan juga merupakan pusat pertukaran intelektual. Para sarjana dari berbagai daerah akan berkunjung ke perpustakaan untuk belajar, berdebat, dan berbagi ide. Lingkungan yang dinamis ini mendorong pertumbuhan pengetahuan dan memfasilitasi dialog lintas budaya. Dengan kehancurannya, komunitas intelektual ini bubar dan pertukaran gagasan pun terganggu. Sulit untuk mengukur dampaknya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, namun hal ini tentu saja memperlambat kemajuan di berbagai bidang. Selain itu, pembakaran perpustakaan sangat berdampak pada generasi mendatang. Hilangnya lembaga terkemuka tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan gagasan bisa menjadi sasaran kehancuran. Dalam banyak hal, peristiwa ini menjadi sebuah kisah peringatan bagi masyarakat berikutnya, yang menekankan pentingnya menjaga pengetahuan dan mendorong kebebasan intelektual. Hilangnya koleksi perpustakaan yang sangat banyak, juga berdampak pada perkembangan lembaga pendidikan di masa depan. Banyak perpustakaan dan pusat pembelajaran berikutnya, berusaha meniru kemegahan dan pentingnya perpustakaan Alexandria. Namun karena kehilangan koleksi aslinya, lembaga-lembaga tersebut harus memulai dari awal atau mengandalkan sumber sekunder. Peristiwa pembakaran perpustakaan Alexandria telah menghambat pelestarian dan penyebaran pengetahuan bagi kualitas intelektual manusia selama berabad-abad.